Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Haslinda. Saya Marjana Landari. Saya Nadia Nur Sakila. Kami akan menjelaskan yang pertama pengertian dan contoh kutipan, yang kedua penggunaan huruf kapital, yang ketiga penggunaan tanda baca. Pengertian kutipan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Berdasarkan pengertian kutipan di atas, kami dapat menulis ulang terhadap bahan bacaan atau pustaka yang telah dibaca. Bahan bacaan atau pustaka yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam kegiatan menulis ulang tersebut. Adapun pengertian lain dari kutipan, yaitu pinjaman kalimat atau pendapat, atau ide, atau gagasan orang lain yang diambil dari sumber tertentu. Satu di antara tujuan mengutip ialah untuk memperkukuh argumen dalam tulisan sendiri. Fungsi kutipan. 1. Kegiatan pengutipan dapat menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme. 2. Membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip. 3. Sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat. 4. Pengutipan yang tepat akan mengamankan penulis pada ide orang lain yang salah. Dan 5. Menguatkan tulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah. Tujuan kutipan. 1. Sebagai pendukung argumen ataupun juga analisa penulis. 2. Sebagai landasan teori dalam mengemukakan pemikiran atau tulisan kita. 3. Sebagai penjelas. 4. Sebagai penguat dalam argumen atau pendapat yang dikemukakan. Jenis-jenis kutipan. Kutipan terbagi dua. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung dilakukan apabila sumber berciri sebagai berikut. 1. Pernyataan yang dikutip berupa definisi. 2. Pernyataan yang dikutip berupa konsep yang amat penting. 3. Pernyataan yang dikutip berupa peraturan dan perundang-undangan. 4. Pernyataan yang dikutip berupa pendapat yang kontroversial. 5. Pernyataan yang dikutip tidak berupa ungkapan yang terbelit-belit. 6. Pernyataan yang dikutip tidak berupa terlalu panjang. Ciri-ciri kutipan langsung. 1. Tidak mengalami perubahan pada teks yang hendak dikutip. 2. Terdapat penggunaan tanda titik berspasi yang berjumlah 3 buah di bagian kutipan yang dihilangkan. 3. Memakai tanda sik pada bagian kutipan yang salah. 4. Terdapat tanda kurawal atau yang dapat digunakan jika penulis ingin menambahkan informasi pada kutipan yang ingin dicantumkan. Contoh kutipan langsung. Kata press yang mulanya dimaksudkan untuk menyebutkan mesin cetak namun kemudian berkembang seperti pengertian dalam arti luas tersebut. Dalam kurung Abdullah, 122.277. Kalimat di atas adalah contoh kutipan yang diambil dari karya Abdullah, buku terbitan tahun 1992. Kalimat tersebut tertulis pada halaman 77. Selanjutnya ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung bisa dilakukan apabila berciri sebagai berikut. 1. Pernyataan yang dikutip tidak berupa konsep dan definisi yang penting. 2. Pernyataan yang dikutip berupa klasifikasi. 3. Pernyataan yang dikutip berupa ilustrasi dan contoh. 4. Pernyataan yang dikutip berupa ungkapan yang berbelit-belit dan membingungkan pemahaman pembaca. 5. Pernyataan yang dikutip berupa ungkapan yang sangat panjang sehingga perlu diambil ide pokoknya saja. Kutipan tidak langsung ini dilakukan dengan memasukkannya dalam teks utama. Karena redaksinya sudah diadaptasikan dengan gaya penulis sendiri, maka tidak perlu lagi diberi tanda petik ganda. Hanya nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman buku sumber tetap perlu dicantumkan. Contoh kutipan tidak langsung. Menurut Lipsey 1998 berpendapat bahwa ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat, baik itu kelompok atau individu, dalam membuat keputusan menggunakan sumber daya yang terbatas seperti materi dan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tak terbatas. Penggunaan huruf kapital. Huruf pertama di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital. Huruf pertama di awal kalimat selalu ditulis menggunakan huruf kapital. Baik kata tersebut adalah nama, kata ganti, partikel, singkatan, akronim, kata dasar maupun kata berimbuhan. Contohnya, tahukah kamu Adam rajin berolahraga? Belok ke kanan setelah lampu
lampu merah. Lalu ia pergi menggunakan sepeda. Huruf pertama kalimat awal dalam tanda petik. Penggunaan tanda petik biasanya dilakukan saat mengutip sumber, judul, maupun menuliskan kalimat langsung. Huruf pertama dalam tanda petik harus ditulis dalam huruf kapital. Misalnya, Khairil Anwar mengeluarkan buku berjudul Aku pada tahun 1943. Ibu berkata padaku, "Sudah makan belum, Nak? Hati-hati dalam berbicara," katanya. Huruf pertama nama orang ditulis dengan huruf kapital. Huruf pertama nama ataupun julukan seseorang selalu ditulis dengan huruf kapital. Namun nama binatang dan tumbuhan tidak ditulis dengan huruf kapital. Kata yang menunjukkan anak dari seperti bin, binti, dan fan juga tidak ditulis dalam huruf kapital. Misalnya Muhammad Hatta, Ahmad Yani, Gajah Mada, Dewa Kipas, Kopral Jono, Anthony van Leeuwenhoek, dan Mail bin Ismail. Huruf pertama nama agama, kitab suci, Tuhan, dan kata gantinya ditulis dalam huruf kapital. Penulisan nama agama, kitab suci, Tuhan, maupun kata gantinya harus ditulis dengan huruf kapital, baik itu di depan kalimat, di tengah, atau di akhir kalimat. Contohnya seperti Katolik, Hindu, Islam, Injil, Tuhan. Huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, akademik, profesi, jabatan, pangkat ditulis dengan huruf kapital baik diikuti nama orang maupun tidak. Penulisannya tersebut misalnya siap laksanakan, Kapten, panjang umur, yang mulia, terima kasih, Profesor. Huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Misalnya bangsa Indonesia, bangsa Portugis, suku Dani, suku Kuru, suku Dayak, bahasa Indonesia, bahasa Jerman, dan bahasa Inggris. Huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari besar, dan peristiwa sejarah. Contohnya seperti bulan November, hari Idul Fitri, hari Senin, hari Jumat, hari Nyepi, tahun Masehi, tahun Hijriah, hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Ambarawa. Huruf pertama nama geografi ditulis kapital. Penulisannya seperti Bandung, Jakarta, Asia Tenggara, Amerika Serikat, Sungai Amazon, Sungai Nil, Laut Mati, Samudra Pasifik, Kutub Utara, Pulau Bali, Tanjung Beneo, Gunung Semeri, dan Palung Mariana. Huruf pertama nama negara, lembaga, badan, organisasi, dan dokumen ditulis dalam huruf kapital. Misalnya Republik Indonesia, Kerajaan Inggris, Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Dasar, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri, United Nations Children's Emergency Fund, dan Badan Narkotika Nasional. Huruf pertama semua kata dalam judul buku, artikel, makalah, maupun karangan ditulis dalam huruf kapital kecuali kata tugas, di, ke, yang, dan, untuk. Berikut beberapa contohnya yaitu novel filsafat berjudul Dunia Sophie adalah karangan Justin Gardner. Skripsi berjudul Studi Awal Rancang Bangun Alat Pengiring Pertanian. Artikel berjudul Asas-asas dalam Hubungan Internasional. Huruf pertama kata penunjuk kekerabatan dan ungkapan sapaan. Misalnya, petugas bertanya, "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" "Terima kasih atas perhatian saudara sekalian." "Baik, Bu, akan saya sampaikan pada rekan saya. Terima kasih atas perhatian Anda." Pemakaian tanda baca. Tanda baca titik. Cara penggunaan tanda baca titik yang benar beserta contohnya. Yang pertama, digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Contoh, ayah dan ibu pergi ke acara pernikahan kerabatnya kemarin siang. Yang kedua, dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, besar, atau daftar. Contoh 1. Kondisi kebahasaan Indonesia. A. Bahasa Indonesia. B. Kedudukan. Yang ketiga, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Contoh 1. Masalah sosial disebabkan oleh A. Kesenjangan sosial, B. Kesenjangan pendidikan. Yang keempat, tanda baca titik tidak digunakan di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran derek digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Contoh, gambar 1.1 penggunaan internet di Indonesia 2021. 5. Tanda baca titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, detik,
titik yang menunjukkan waktu. Contoh, pukul 17:08:30. Yang keenam, dipakai dalam daftar pustaka. Diletakkan di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda baca, tanya atau seru, dan tempat penerbit. Contoh, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional 2000, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, Jakarta. Ketujuh, dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contoh, Indonesia memiliki lebih dari 21.000 jenis flora dan fauna. 8. Tanda titik tidak dibaca untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Contoh, Indonesia merdeka pada tahun 1945. 9. Tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim surat, serta tanggal surat. Contoh, yang terhormat Direktur Perusahaan XYZ, Jalan Cempaka 3, nomor 10, Jakarta Timur. Tanda baca koma. Ini dia penggunaan tanda baca koma yang tepat. Yang pertama, dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Yang kedua, dipakai sebelum kata penghubung tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Contoh, adik ingin membeli permen, tetapi giginya sedang sakit. Ketiga, dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Namun, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Contoh, karena berlari terlalu kencang, kakinya sakit. Kakinya sakit karena ia berlari terlalu kencang. Yang keempat, dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contoh, mahasiswa itu malas dan tidak mau belajar. Oleh karena itu, dia tidak lulus mata kuliah statistik selama 2 semester. Yang kelima, dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, serta kata yang dipakai sebagai sapaan, seperti bu, di, pak, atau nak. Contoh, wah, seru sekali, selamat pagi, bu. Yang keenam, dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contoh, kata ayah saya, kita harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketujuh, dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama, tempat, dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contoh, Saudara Amir, Jalan Apel Mangga, 4-22, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Rambutan, Jakarta, 12120. 8. Dalam daftar pustaka, tanda titik dipakai untuk memisahkan bagi nama yang dibalik susunannya. Contoh, Clayton Enid, 1942, 5 Sekawan, Jakarta, Gramedia. Yang kesembilan, digunakan di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya. Contoh, B. Ratulangi, S. I. Kom. Yang ke-10, digunakan sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contoh, 12,9 km. Yang ke-11, digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Contoh, Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, merupakan salah seorang pendiri gerakan non-blok. Yang 12, tanda baca titik tidak dapat digunakan di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Contoh, pada umumnya, dalam pengembangan bahasa Indonesia, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Tanda baca titik 2. Yang pertama, dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh, mereka memerlukan peralatan tulis, pensil, menghapus, menggaris, dan ballpoint. Yang kedua, tanda baca titik 2 tidak digunakan apabila perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contoh, tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi A. Persiapan, B. Pengumpulan data, C. Pengolahan data, D. Pelaporan. Yang ketiga, digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contoh, Ketua, Ahmad Wirawan, Sekretaris, Siti Arya, Bendahara, Aulisa. Yang keempat, pakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan atau nama tokoh. Contoh, Dinda, tolong ambilkan gelas berlapis emas di ruangan penyimpanan. Yang kelima, dalam daftar pustaka, tanda titik dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit. Contoh, Surah Al-Baqarah ayat 2-5, Matius 3-1-4, dari pemburu ke terapeutik, antologi
Cerpen Nusantara. Pedoman umum pembentukan istilah Jakarta Pusat Bahasa. Tanda baca titik koma. Yang pertama, dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara satu dengan lainnya dalam kalimat majemuk. Contoh, ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu memasak di dapur, kakak menulis cerpen. Yang kedua, dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contoh, syarat penerimaan pegawai di perusahaan ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, lulusan S1 Ilmu Komunikasi. Yang ketiga, fasih bahasa Indonesia dan Inggris. Ketiga, dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contoh, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana, dan kaos, sayur, semangka, dan nanas. Tanda baca tanya. Berikut ini penggunaan tanda baca yang benar. 1. Dipakai pada akhir kalimat tanya. Contoh, bagaimana kabarmu hari ini? Yang kedua, dipakai untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Penulisan tanda tanya dipakai dalam tanda kurung. Contoh, Monumen Nasional diresmikan pada tahun 1999. Tanda baca seru. Tanda baca seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Seruan perintah dapat menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contoh, alangkah indah pantai di Lombok. Dilarang membuang sampah di sepanjang sungai. Tanda baca petik. Berikut penggunaan tanda baca petik yang tepat. 1. Dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari naskah, pembicaraan, atau bahan tertulis lain. Contoh, merdeka atau mati, seru Bung Tomo. 2. Digunakan untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contoh film Habibie dan Ainun, diambil dari kisah nyata perjalanan B.J. Habibie dan sang istri Ainun. Ketiga, digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kurang umum, maupun yang memiliki arti khusus. Contoh, dilarang memberi amplop kepada petugas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.